Wajahnya tenang, tapi sorotan mata anggota DPR Rajiv penuh tanya. Di hadapannya, kasus pemalsuan dokumen tanah menggiring seorang kepala desa menjadi tersangka. Nama Arsin bin Arsip kini terpampang di pusaran kasus pagar laut di Tangerang. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya status tersangkanya. Arsin dikabarkan siap membayar denda sebesar 48 miliar rupiah. Angka yang fantastis untuk seorang kepala desa. Rajiv tak bisa menyembunyikan keheranannya. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Ujar Rajiv dengan nada menyelidik. Ia mencoba mencari logika di balik angka yang mencengangkan itu. Namun di sisi lain ada bantahan keras dari kuasa hukum Arsin. Yunihar, sang pengacara, tidak terima dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Satu pernyataan, satu bantahan, tapi misteri itu tetap menggantung. Dari mana sebenarnya harta Arsin berasal? Namun jawabannya masih terkunci rapat, menunggu untuk terungkap. Saya nggak usah panjang-panjang, Pak. Langsung pada intinya aja. Tadi pada paparan, Pak Menteri mengatakan para tersangka, sudah ada tersangkanya 2, kepala desa dan perangkat desa. Dan sanksinya bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih, Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut gitu. Nah, saya rasa kita perlu sama-sama konkret, Pak. Di sini kita bukan mau menyerang siapapun, tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu, Pak. Ada Ketua Komisi 4, tenang aja, Pak. Aman itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Dari saya, dari Fraksi Nasdem. Nggak usah kemana-mana. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.